Mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan langsung buka ya dok untuk sesi tanya jawab. Kita sudah menerima banyak sekali pertanyaan di Q&A. Saya akan coba gabungkan beberapa pertanyaan yang sama. Untuk pertanyaan pertama kepada Dr. Afif. Ada yang bertanya Dr. Prasti dari Surabaya. Kalau untuk giant condyloma itu sebenarnya ukurannya berapa ya dok? Bisa disebut giant condyloma. Kemudian untuk kecurigaan ke arah keganasan, apakah memang hanya dari klinisnya? Kalau iya itu curiga keganasan, apakah perlu dilakukan biopsi untuk memastikan? Silakan. Baik, terima kasih. Halo Dokter Prasti, ini senior saya ya di Surabaya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk giant condyloma acuminata itu memang belum ada definisi pasti seberapa besar, tetapi ada beberapa kepustakaan menyampaikan bahwa 2,5 cm itu sudah bisa dikategorikan. Tetapi secara umum, jika misalnya besar condyloma acuminata itu sudah melebihi tepi dari genitalia, itu bisa disebut giant condyloma acuminata. Jadi kita mungkin sensitivitas klinis ya dalam pemeriksaan bagaimana kita menginterpretasikan apakah ini masih kecil atau sudah besar sehingga terkategorikan sebagai giant itu memang penting. Jadi memang kita belum ada definisi pasti, tetapi kita bisa dari insting klinis kita ya. Kemudian kalau misalnya ada giant condyloma acuminata, misalnya memang itu mayoritas disebabkan oleh tipe 6 dan 11 yang menyebabkan lesi jinak. Tetapi kalau misalnya ada perubahan warna, fragil, atau mungkin bertambahnya cepat, sangat cepat dan sebagainya, itu mungkin kita perlu waspadai, bisa ditumpangi oleh HPV tipe lain, misalnya 16 atau 18 atau yang lain, atau memang sudah ada transformasi keganasan. Kalau misalnya ada yang kasus demikian, kita sebaiknya saat melakukan terapi, kan kita eksisi atau apapun itu ya, kita sekaligus periksa PCR sama histopatologi anatomi. PCR untuk menentukan kira-kira HPV penyebabnya apa saja, histopatologi untuk melihat apakah ada tanda-tanda keganasan, misalnya sel atipik atau ada proses metastasis dan sebagainya, walaupun giant condyloma acuminata hampir tidak menyebabkan metastasis, tapi dia lebih ke destruksi ke jaringan yang lebih dalam. Begitu ya Dokter Prasti, terima kasih. Terima kasih Dr. Afif. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ke Dr. Brahmana ya dok ya. Di sini ada yang bertanya, kalau misalnya seseorang mengalami kondiloma acuminata tapi sudah diobati, kemudian bagaimana dengan proses persalinannya jika wanita tersebut hamil ya gitu, apakah bisa melalui pervagina? Kemudian ada juga yang bertanya mengenai KIE ya gitu, bagaimana sih sebenarnya untuk KIE kita berikan kepada wanita yang sudah mengalami kondiloma gitu ya, terus kemudian menghendak untuk hamil gitu, mungkin harus ada edukasinya atau bagaimana dok? Silakan Dr. Brahmana. Oke, terima kasih banyak. Jadi kondiloma acuminata kalau sudah complete remission bisa lahir lewat vagina, pervagina normal saja tidak ada masalah. Jadi seperti orang normal pada umumnya. Nah, kemudian tentang edukasi hamil sebaiknya, jadi sebetulnya begini, kalau kita tuh datang ya perempuan kemudian mau cek persiapan kehamilan itu atau misalnya katakan orang itu pengen program anak, itu memang salah satu bagiannya adalah melakukan pemeriksaan genitalia eksterna, kemudian kita masukkan spekulum untuk serviks, sekaligus kita lihat di situ STD tindak dan lain-lain sebagainya. Jadi itu mungkin edukasi di sana. Tapi kalau khusus untuk yang kondiloma acuminata ketika sudah complete remission, ya kita harus besarkan hatinya, tidak ada masalah, tidak berpengaruh pada kehamilannya maupun persalinannya. Mungkin begitu, Dr. Melissa. Ya, terima kasih dok. Mungkin ada lagi pertanyaan kepada Dr. Afif ya, pertanyaannya cukup menarik ya. Ini masuk seputar kondiloma acuminata dok gitu. Jadi pertanyaan mengenai kalau misalnya sudah terinfeksi dan mengalami kondiloma tapi sudah sembuh total, bisa nggak sih dok itu hilang dari tubuh sih atau tetap ada kemungkinan bisa rekurensi? Kemudian berkaitan dengan itu ada pertanyaan mengenai efektivitasnya dok. Kalau misalnya tadi ya itu untuk pencegahan sudah divaksin dengan dengan quadrivalent HPV, berapa sih bisa bertahan gitu? Apa perlu booster? Dan pertanyaan booster ini cukup banyak, mungkin nanti bisa dilengkapi Dr. Brahma juga ya terkait dengan cervical cancer.
Baik, terima kasih. Beberapa pertanyaan bisa langsung mungkin misalnya ada yang kurang minta tolong diinfokan. Yang pertama misalnya soal ini, bagaimana dari kita untuk bisa eliminasi pertama jumlah virus, kedua virusnya imunitas itu seberapa besar antibodi spesifik terhadap virus kita punya sama sel T8 ya, karena untuk membunuh virusnya itu perlu sitotoksik ya. Kemudian dari beberapa referensi itu memang bisa terjadi, misalnya pada anak-anak atau kondisi imun yang bagus itu rata-rata bisa sampai 0 sampai 80% kasus itu terjadi clearance sendiri. Rata-rata terjadi dalam waktu 6 sampai 18 bulan. Tetapi itu kan kita tidak bisa pastikan bagaimana kondisi imunnya seseorang itu, apakah akhirnya bisa terjadi clearance rate-nya. Sedangkan kalau misalnya penelitian tentang serokonversi, artinya seseorang yang menderita infeksi HPV kemudian diperiksa imunoglobulinnya, itu rata-rata serokonversi kalau ini infeksi alamiah hanya terjadi pada 7,7% gitu ya. Jadi itu sangat ditentukan oleh faktor imunitas dari penderita. Kemudian bagaimana kalau misalnya sudah terinfeksi, apakah boleh vaksin? Sangat boleh. Karena tapi mohon diingat bahwa tujuan vaksinasi kuadrivalen ini bukan untuk terapeutik infeksi yang sudah ada, tetapi ini untuk mencegah infeksi yang belum terjadi, sama bisa juga dipakai sebagai terapi yang dilakukan untuk terapi yang sudah ada. Misalnya sudah menderita kondiloma acuminata, kemudian diterapi dengan jenis terapi tertentu, itu tidak masalah divaksin, tetap bermanfaat sebagai ajuvan, karena sudah terbukti bahwa orang-orang dengan kondiloma acuminata sudah diterapi ataupun belum, itu tingkat rekarensinya lebih rendah pada yang sudah divaksin dibandingkan yang belum divaksin. Khusus untuk kuadrivalen ya, kalau bivalen kan memang tidak ada proteksi terhadap HPV 6 dan 11. Ini saya bicara tentang yang kuadrivalen. Kemudian, jadi sekali lagi tolong diingat bahwa vaksinasi bukan untuk terapi infeksi yang sudah ada, tetapi untuk mencegah infeksi yang belum terjadi, sama sebagai ajuvan pada terapi yang diberikan untuk infeksi yang sudah ada. Kemudian efektivitasnya berapa lama? Dari penelitian sudah terbukti efektif 10 tahun, bahkan ini sudah mengarah ke 12 tahun ya. Jadi sudah bisa memproteksi selama 20 tahun orang-orang yang divaksin dengan kuadrivalen HPV. Ternyata insidensi kondiloma acuminata sama rekarensinya itu sangat terproteksi baik sekali, hampir 100%. Kemudian apakah perlu booster? Tadi ada pertanyaan ya, perlu booster. Sampai saat ini belum ada rekomendasi untuk vaksin booster untuk kuadrivalen HPV, khususnya untuk kondiloma acuminata ya. Jadi kalau misalnya untuk serviks, mohon maaf bukan kompetensi saya, mungkin Dr. Brahmana, tetapi untuk kasus kondiloma acuminata untuk pencegahannya sampai saat ini belum ada rekomendasi untuk booster. Terima kasih, Dr. Melissa. Terima kasih, Dr. Afif. Mungkin boleh ditambahkan oleh Dr. Brahmana, Dok, terkait booster ya gitu untuk pencegahan cervical cancer, dan juga ada tambahan Dok untuk pertanyaan mengenai dosis. Kalau misalnya sudah mendapatkan dosis lengkap kuadrivalen Dok, kemudian datang nonavalen yang isinya 9 valen, apakah bisa misalnya kalau misalnya dosis satunya tadi vaksin nonavalen tapi dosis 2 dan 3-nya nggak tersedia, bisa diberikan dosis 2 dan 3-nya kuadrivalen gitu. Untuk mengetahui tadi selain booster juga ada pertanyaan mengenai dosis. Silakan, Dok. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaannya menarik ya. Jadi booster sampai saat ini untuk booster vaksin HPV untuk kanker serviks tidak direkomendasikan. Jadi belum ada rekomendasi untuk booster. Sebetulnya kalau kita 3 kali shots itu 3 kali suntik itu untuk yang usia 15 tahun ke atas, sebetulnya yang ketiga itu dalam tanda kutip itu as a booster. Sebetulnya suntikan yang ketiga itu ya. Kemudian apakah setelah 3 kali suntik perlu suntik ke-4, ke-5, ke-6?
belum perlu sama sekali. Ya. Ya, kemudian yang harus diingat, daripada kita bingung booster, jadi ada perempuan bingung booster, saya booster takut ini, tapi dia enggak pap smear. Loh, ini mendingan pap smear rutin, enggak usah pakai mikirin booster. Nah, ini kalau dia mikirin booster, tapi ternyata ujung-ujungnya enggak pernah pap smear. Nah, ini keliru, dan kita harus edukasi yang baik kepada pasien-pasien kita. Ya. Nah, quadrivalen ini belum masuk di Indonesia. Nanovalen ini belum masuk di Indonesia. Di Amerika sudah diganti nanovalen memang. Jadi sudah lama diganti nanovalen 3 tahun. Di kita mungkin karena pandemi tertunda lagi masuknya begitu ya. Nah, yang ada itu adalah pertanyaan yang sudah bisa terjawab secara ilmiah begitu. Kalau misalnya saya suntik, misalnya orang ini sudah umur 20 tahun, saya suntik 1 dan 2 dengan quadrivalen, kemudian saya suntik ketiga, boleh nggak dengan nanovalen? Sangat boleh, nggak ada masalah. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau saya ini sudah 3 kali suntik dengan quadrivalen, saya itu pengen loh, dengar-dengar kok menarik ya nanovalen itu ya, kok lebih banyak virus yang dicegah. Boleh nggak saya suntik dengan nanovalen? Begitu kan? Padahal sudah komplit ya yang dengan quadrivalen. Jawabnya tidak ada efek samping yang berarti, tapi juga tidak ada rekomendasi untuk laki-laki saya pengen untuk nanovalen. Nah, ternyata penelitian juga menunjukkan kalau seseorang itu sudah komplit quadrivalennya, kemudian disuntik dengan nanovalen, itu ternyata antibodi yang terbentuk terhadap 5 valensi tambahannya itu lebih rendah dibanding yang memang sejak semula dia dapat nanovalen. Jadi itu mungkin salah satunya mengapa belum ada rekomendasi ketika sudah komplit dengan quadrivalen kemudian diberikan nanovalen. Pertimbangan kedua, toh kita ini mencegah suatu penyakit yang disisnya perkembangannya lama. Kenapa nggak langsung pap smear rutin saja? Pap smear rutin itu pasti bisa nyegat di tengah jalan kalau ada kelainan. Itu mungkin lebih penting dibanding kita memikirkan quadrivalen, nanovalen, dan lain-lain, kita tambahnya pengen ini dan pengen itu. Karena apapun vaksinasinya tidak menghilangkan kewajiban pap smear. Dan kalau misalnya katakan, saya pap smear only saja dok, ya monggo pap smear only, katakan misalnya begini kan kita pola pikirnya. Seseorang yang pap smear only saja, misalnya orang itu tidak vaksin, asalkan dia pap smear rutin, kalaupun ada beberapa virus HPV, itu kalau dia mengubah serviks normal menjadi kanker serviks, selalu melewati tahapan prakanker. Kalau dia melakukan pap smear rutin, akan terdeteksi dalam tahap prakanker tersebut dengan melakukan treatment sederhana, dia back to zero, kembali ke normal lagi. Nah, mungkin nambahin juga yang kalau misalnya orang itu terdeteksi lesi prakanker, kemudian kita lakukan pengobatan, bisa tidak divaksinasi untuk mencegah kekambuhan? Bisa divaksinasi untuk mencegah rekurensi terjadinya lesi prakanker. Bahkan sebetulnya kalau di serviks, ketika kita melakukan ablasi pada serviks ataupun eksisi, itu yang perlu kita ingat kan HPV itu hidupnya epiteliotropik ya. Di dalam blood itu tidak ada 1-2 penelitian mengatakan ada, tetapi pada dasarnya adalah hidupnya di epitel serviks, misalnya di serviks, ketika kita lakukan ablasi dan eksisi, sudah diganti sel baru yang normal, kita cek, kalau memang tidak ada HPV-nya, that's the best time untuk kita memberikan vaksinasi untuk mencegah rekurensi terjadinya lesi prakanker berulang pada pasiennya. Jadi jawabannya booster tidak perlu. Yang kedua, yang tadi justru terbalik pertanyaannya itu. Dia mungkin sudah dapat nanovalen di luar negeri, kemudian balik di kita, itu sama dengan orang sudah dapat vaksin COVID di luar negeri, balik di kita tidak tersedia vaksinnya. Kemudian terjadi koktail, ya kan? Nah, mengenai koktail ini perkembangannya di COVID memang luas karena sedang pandemi. Tapi kalau koktail vaksin di HPV agak lambat, bukan fokusnya ya. Nah, kalau sudah mendapat nanovalen, bisa enggak terusannya quadrivalen karena terjadinya quadrivalen? Belum bisa, jawaban ilmiahnya belum ada. Jawaban ilmiahnya belum ada mengenai itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Mungkin saya menambahkan kapan kira-kira nanovalen datang di Indonesia untuk manajemen MSD, pertanyaannya ya. Kira-kira karena sebenarnya kita sudah registrasi BPOM, tapi karena supply constraint, jadi kita baru tersedia sekitar tahun 2024 masuk Indonesia. Gitu. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan untuk Dr. Istiawan, Dok.
Dok, ini ada pertanyaan bagus sekali dari Prof. Pohan. Beliau setuju sekali bahwa dokter harus menyampaikan kebenaran dan juga kerahasiaan, Dok. Gitu. Tapi sekarang sering penderita datang berobat dengan membawa pacarnya. Dalam hal ini apakah dibenarkan jika dokter menolak kehadiran pacar penderita di kamar periksa? Kemudian saya lanjut satu lagi, Dok, masih terkait dengan cara komunikasi kita ya, Dok, ya gitu. Seringkali cara menjelaskan diagnosa secara etikal pada pasien IMS yang kemungkinan penularannya justru dari pasangannya, tapi datang periksa bersama dengan pasangan tersebut. Nah, gimana caranya mungkin lebih komunikasi kita supaya tidak terjadi konflik? Silakan, Dr. Wawan. Terima kasih, Dr. Melisa. Ya, ini pertanyaan yang memang sering kali ditanyakan masalah IMS. Saya terima kasih kepada Prof. Wawan, guru saya. Beliau luar biasa juga, bahwa saya itu guru, anak muridnya beliau. Banyak hal yang dapat dipetik dari beliau. Dan itu memang salah satu masalah pada saat penata laksanaan IMS itu adalah seperti gini, bahwa datang secara pasangan. Terus apakah boleh kita hanya pasangannya kita minta keluar. Nah, ini termasuk teknik komunikasi ya Prof ya, yang selalu kita ajarkan kepada Prof Pohan. Nomor satu, kita bilang jangan judge dulu pada mimik muka, mungkin jangan kelihatan bahwa kita menjudge pasiennya dulu, Prof. Jadi memang hak kita juga untuk kita minta secara halus kepada pasangannya untuk kita akan berkonsultasi secara pribadi dulu dengan yang sakit bersangkutan, dan setelah itu dengan cara yang baik untuk kita minta untuk tidak bersama-sama, tentunya itu adalah dapat dibenarkan dalam kasus IMS. Coba memang bagaimana seni komunikasinya itu mementing skill kita nanti akan terletak di situ. Dan sekarang untuk masalah kerahasiaan sendiri, ini pertanyaan berikutnya ini akan banyak juga. Intinya bagi saya itu adalah kerahasiaan itu memang untuk hak pasien, untuk pasien, tetapi hak itu bisa dilanggar dengan dua kondisi. Kita informasikan kepada pasien untuk membuka rahasia kepada pasangan sebagai contoh. Setuju apa enggak dia? Nah, tentunya dengan edukasi, melihat sesuatu tujuan yang lebih besar. Dan yang kedua, hak kerahasiaan itu bisa dibongkar juga di hadapan hakim. Kalau kita menjadi saksi ahli, kita harus minta klarifikasi kepada hakim bahwa ini adalah hak rahasia saya dan pasien saya. Apakah hakim menyetujui bahwa saya membuka hak rahasia? Jadi ada dua kondisi. Jadi tidak absolut rahasia. Karena kita akan menghadapi masalah individu dan masalah community. Kalau dia akan tetap merahasiakan penyakitnya, tapi mengancam lingkungannya, itu dokter juga bisa bertindak juga di sini. Jadi ini adalah seni kita, bagaimana kita melakukan pelaksanaan untuk menjaga kerahasiaan pada pasien. Dan ini memerlukan suatu training juga sebetulnya. Dan kita juga di Perdoski sudah mencoba melakukan ini secara banyak. Intinya pada skill komunikasi, Dr. Mary, ya, untuk menjaga confidentiality terhadap pasiennya. Ini saya jawaban Dr. Mary. Terima kasih Dr. Melisa. Ya, terima kasih Dr. Wawan. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan mengenai etik ya dok, kalau kita lihat di chat. Cuma saya mau ke Dr. Brahmana dulu dok. Di sini ada pertanyaan menarik juga dari Dr. Dina ya, dari Makassar gitu. Kapan sih kita merekomendasikan pasien yang baru saja terapi kauter kondiloma untuk melakukan pap smear atau tes HPV DNA? Kemudian beliau juga menanyakan ya dok, untuk pap smear sebenarnya metode yang paling bagus apa sih dok gitu? Apakah dengan LBC atau dengan pemeriksaan HPV DNA high risk? Terima kasih, Dok. Maaf, Dok, masih mute. Jadi pertanyaannya ini bukan pasca lesi prakanker serviks, tetapi pasca kondiloma acuminata, begitu ya. Nanti mungkin Dr. Afif lebih ahli kalau pasca kondiloma acuminata ya. Nah, nanti kalau yang pasca kanker serviks itu, begitu pasca lesi prakanker serviks kita lakukan treatment, baik krioterapi, baik elektrokauterisasi, baik dilakukan LIP yang eksisi itu, ataupun konisasi. Nah, kemudian kita cek kalau misalnya pasiennya pengen dicek, kita ngeceknya dengan HPV, bisa tes HPV. Dikatakan bahwa salah satu faktor resiko terjadinya rekurensi pada lesi prakanker yang telah dilakukan treatment itu bila masih ada HPV-nya. Jadi peran tes HPV bisa dilakukan pada pasca treatment lesi prakanker serviks untuk memprediksi rekurensi. Katakan misalnya itu sudah bersih, tidak ada lagi HPV yang terdeteksi, itulah saat yang tepat kita memberikan vaksinasi untuk mencegah terjadinya
recurrency dari lesi prakanker serviks. Itu logikanya kan sederhana. Kalau kita sudah melakukan treatment untuk lesi prakanker serviks, baik ablasi maupun eksisi, itu kan epitelnya sudah ganti epitel baru yang tidak ada HPV-nya. Harapannya demikian. Ya makanya the best time kita melakukan vaksinasi at the time begitu ya pada waktu itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai screening kanker serviks yang terbaik apa? Kalau dari segi Pap-smear, liquid based cytology itu merupakan mekanisme Pap-smear sebetulnya sudah banyak di Indonesia, hampir semua bisa ya, terutama kota-kota besar, itu berbasis cairan. Apa sih keuntungan yang berbasis cairan dibanding dioleskan di objek gelas? Kalau dioleskan di objek gelas, sel-selnya itu bisa bertumpuk begitu ya. Tapi kalau berbasis cairan, dimasukkan dalam cairan, dokter patologinya akan bisa memproses sehingga bisa terbaca lebih baik. Hanya itu sebetulnya keuntungan liquid based cytology. Tapi penelitian juga ada yang ternyata mengatakan, oh sama saja sih sebetulnya sensitivitasnya dan lain-lain. Nah, yang perlu menjadi pertanyaan adalah ke depan itu memang kira-kira screening kanker serviks itu tes HPV versus Pap-smear only. Jadi satu HPV test only, yang kedua Pap-smear only. Sekarang masih in combination, dengan in combination intervalnya bisa 5 tahun. Tapi ke depan mungkin tes HPV akan menggantikan Pap-smear. Karena apa? Penelitian menunjukkan yang dilakukan tes HPV only versus yang dilakukan Pap-smear only, ataupun bahkan tes HPV only versus co-test itu 2 tes HPV dan Pap-smear, ternyata daya untuk mencegah menjadi kanker serviks itu secara sederhana lebih bagus yang tes HPV. Atau ibaratnya sekarang itu dogmanya itu tanpa HPV tidak ada kanker serviks. Demikian secara sederhana, meskipun tidak sepenuhnya 100% benar, karena ada sekian persen juga yang ternyata non-HPV cervical cancer. Tapi dogmanya itu without HPV, no cervical cancer, demikian. Sehingga mungkin ke depan adalah screening itu adalah tes HPV, bukan lagi Pap-smear. Tapi itu belum menjadi guideline resmi. Yang ada adalah co-testing, jadi dites HPV-nya plus Pap-smear-nya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Untuk Dr. Afif mungkin bisa ditambahkan tadi dok, kalau misalnya tadi habis terapi kondiloma, kapan sih vaksin HPV bisa diberikan ya dok ya? Apakah pada saat terapi itu boleh diberikan atau harus nunggu sampai selesai atau gimana dok? Ya, baik. Terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mohon izin untuk menyapa Prof. Pohan, guru saya, gurunya Dr. Wawan juga tadi. Jadi terima kasih Prof. Partisipasinya juga Prof. Dikdo ini saya lihat juga memberikan pertanyaan. Salam hormat kepada beliau berdua, termasuk para guru besar yang lain, para senior. Prof. Dr. Melisa izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Dr. Wawan tadi ya. Penjelasan Dr. Wawan sudah sangat lengkap. Cuman saya ingin menambahkan karena kan saya di bidang IMS, kemudian juga beberapa kali memang ada pelatihan untuk konselor ya, konselor HIV atau IMS. Jadi kalau misalnya ingin saya menyampaikan tambahan kepada Prof. Pohan bahwa memang diagnosis pasien itu adalah konfidensialitas seperti yang disampaikan oleh Dr. Wawan tadi. Tetapi untuk kasus IMS termasuk HIV, termasuk kondiloma acuminata atau penyakit yang lain yang mempunyai potensi untuk menularkan ke orang lain, terutama pasangannya, itu konfidensialitasnya terbatas. Artinya dia konfidensialitas kita harus menjaga, tetapi terbatas. Maksudnya bagaimana? Diagnosis itu bisa kita boleh diketahui atau kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang pertama bertanggung jawab terhadap perawatan dia. Kedua, kepada orang-orang yang punya potensi tertular oleh dia. Bisa pasangan itu kan bisa resmi, bisa belum resmi ya. Pasangan resmi misalnya suami istri, itu wajib. Seorang pasien yang menderita HIV atau IMS, pasangannya itu wajib untuk mengetahui status dari pasangannya. Jadi ini status HIV atau status IMS ya, bukan status Facebook, WA, Instagram. Dan jadi ada konseling tentang membuka status, ada konseling juga tentang komunikasi ke pasangan, membuka status ke pasangan. Jadi itu bisa. Jadi kita sampaikan kepada penderita IMS, pasangannya wajib tahu, atau orang-orang yang berkepentingan untuk merawatnya wajib tahu, karena penyakit dia mempunyai potensi untuk menularkan. Kita bergendeng ke pasiennya, apakah mau menyampaikan sendiri atau kita bantu menyampaikan. Kita kasih waktu sekian lama gitu sesuai kesepakatan. Kalau memang dia tetap tidak mau, kita bisa maksa. Ada undang-undangnya.
di negara kita sudah ada undang-undang yang itu sudah kita dijamin. Artinya kita boleh maksa, otomatis maksa itu sudah terakhir ya. Kalau sudah dengan edukasi yang maksimal, pasiennya tetap tidak mau diinformasikan penyakitnya ke pasangannya atau orang-orang yang punya potensi tertular, itu kita memaksa. Kalau sudah usaha yang baik-baik itu kita tidak bisa lakukan. Jadi kita bisa sampaikan ke pasangan resmi maupun tidak resmi, karena khusus EMS itu memang idealnya pasangan itu resmi ya, tetapi kenyataannya di masyarakat itu pasangan tidak resmi kan cukup banyak, padahal dia juga punya potensi untuk tertular penyakitnya. Kemudian kalau misalnya dia tertular, bisa menularkan ke yang lain lagi, artinya rantai itu bisa sangat luas, sangat panjang. Jadi kalau ini tidak kita antisipasi, bisa tidak karu-karuan, nanti akan banyak sekali orang yang menderita IMS termasuk kondiloma acuminata maupun HIV. Jadi walaupun pacar, walaupun belum resmi, kalau dari anamnesis memang mereka sudah melakukan aktivitas seksual bebas, pacar ini berhak kita informasikan juga bahwa pacarnya yang sakit ini punya penyakit ini, kemudian punya potensi menularkan, apa yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Pencegahan itu, abstinensia itu paling penting. Abstinensia itu menghilangkan faktor risiko. Ya jangan melakukan hubungan seksual gitu kan. Tapi kan itu tidak semudah membalik telapak tangan ya pada orang-orang tertentu ya. Itu kan tidak orang-orang yang memang punya risiko tinggi seksual. Jadi kalau misalnya abstinensia itu tidak bisa dilakukan, risk reduction. Maksudnya apa? Memakai kondom gitu ya, kemudian screening dan sebagainya. Itu mungkin itu yang bisa saya persembahkan kepada Prof. Pohan. Kemudian tadi pertanyaan tentang misalnya ada pasien kondiloma acuminata, kemudian kapan sebaiknya vaksin. Kapan pun tidak masalah. Jadi segera lebih baik, karena tidak ada kontraindikasi pemberian vaksin pada orang yang sudah menderita kondiloma acuminata. Bahkan vaksin ini terbukti untuk menurunkan rekarensi kondiloma acuminata ya sebagai terapi adjuvan dan mencegah infeksi berikutnya. Orang misalnya sekarang terinfeksi HPV tipe 6 untuk kondiloma acuminata, kemudian masih mempunyai perilaku risiko tinggi. Mungkin kan bisa terinfeksi oleh tipe 11, 16, 18, dan yang lain ya. Jadi vaksinasi itu tetap penting, boleh dilakukan walaupun sudah menderita penyakit kondiloma acuminata. Kemudian kalau misalnya, tadi juga ada pertanyaan, kondiloma acuminata itu kalau misalnya sudah diterapi, tidak ada lesi, itu bagaimana? Apakah punya potensi menular? Memang seorang pasien kondiloma acuminata misalnya lesinya sudah hilang, itu potensi penularannya lebih sangat jauh dibanding kalau misalnya masih ada lesi ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya sudah dibuktikan dengan pemeriksaan PCR memang tidak didapatkan HPV lagi, itu penularannya boleh dikata minimal atau zero ya, tetapi kan itu kita tidak bisa pastikan juga pada orang-orang yang memang tidak bisa periksa. Kemudian saya boleh mungkin menjawab sekaligus pertanyaan Prof. Digdo ya, Dr. Melisa. Jadi ya, silakan, tentang drop out, Prof. Salam hormat. Jadi memang pasien kondiloma acuminata itu sering recurrent seperti yang sehari-hari kita terima ya Prof ya. Kemudian kemungkinan drop out memang besar sekali ya, karena pasiennya seringkali frustasi karena berkali-kali diobati tetapi muncul terus ya. Di sini peran edukasi atau konseling itu sangat penting. Kita sampaikan bahwa infeksi ini bisa persisten, infeksi ini bisa walaupun sudah diterapi mungkin bisa recurrent, mungkin bisa juga membesar atau meluas dan memberat, dan satu hal yang penting bahwa infeksi itu bisa menularkan ke pasangannya nanti juga bisa menularkan ke bolak-balik juga. Jadi dengan konseling yang cukup, dengan yang baik, kita bisa memberikan edukasi kepada pasien tersebut supaya sabar dan telaten untuk melakukan terapi sampai benar-benar lesi klinis kondiloma acuminata memang hilang. Beberapa orang terjadi clearance dan tidak recurrent, tetapi cukup banyak yang recurrent, yaitu sekitar 30-80% itu kondiloma acuminata mengalami recurrency. Terima kasih Dr. Melisa.
Terima kasih Dr. Afif. Dr. Melisa, saya bisa tambah sedikit. Ya, silakan. Sorry. Makasih Dr. Afif tambahannya. Jadi memang demikian. Jadi untuk masalah kerahasiaan, pasien IMS itu memang satu dilema yang penting. Tapi intinya bahwa kerahasiaan akan bisa dibuka ya seperti Dr. Afif tadi, tetapi melalui edukasi kepada pasiennya. Itu yang harus kita lakukan ya Dr. Afif ya. Jadi kita perkuat edukasi kepada pasiennya bahwa kerahasiaan saudara ini harus dibuka karena mengancam masalah pasangannya dan lain sebagainya sehingga dia setuju. Nah, kalau kemudian dia tetap menolak, tapi kita menjelaskan juga tidak mau, nah ini memang advermentesnya untuk kita bisa membuka kerahasiaan. Ini yang penting. Yang kedua ada pertanyaan penting, mungkin saya harus sampaikan masalah dengan kaitannya dengan insurance. Apakah kita harus mencantumkan penyakitnya yang terkait penyakit MS dengan insurance? Nah ini harus hati-hati karena apakah insurans itu menanggung untuk pasien MS? Tentunya juga tidak. Tetapi kalau kerahasiaan itu harus kita lakukan dengan menyatakan kebohongan bahwa bukan penyakit MS, itu bukan cara yang baik juga. Itu yang harus kita hati-hati. Ya, harus hati-hati. Jadi supaya pasiennya juga mengerti. Edukasi kepada pasiennya itu juga yang penting. Ini aja tambahan saya, Dr. Melisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Wawan. Mungkin karena kita juga sudah mendekati waktu, saya harus tutup sayangnya untuk kesempatan diskusi kita. Cuma masih banyak sekali memang pertanyaan yang menarik ya, Dr. Afif, Dr. Brahmana, dan Dr. Wawan. Cuma karena keterbatasan waktu, maka kita akhiri sesi diskusi kita, dan mungkin untuk pertanyaan yang belum dijawab bisa dijawab di chat di tab episode. Untuk kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Afif, kepada Dr. Brahmana, kepada Dr. Wawan atas pemaparan dan diskusi yang sangat menarik. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator Dr. Melisa Wiono. Kami juga izin mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat mengisi link Google Form feedback di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Berikutnya adalah penayangan video pendek dari MSD. Marilah kita saksikan bersama-sama. Dengan ini berakhir sudah acara webinar pada hari ini. Terima kasih kepada para pemateri atas presentasinya yang sangat menarik dan informatif, sungguh menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi para hadirin sekalian. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.